Cara kita memahami dan menafsirkan pesan yang diterima saat berkomunikasi dengan orang lain disebut persepsi. Persepsi melibatkan bagaimana kita menangkap, memproses, dan memberikan makna pada kata-kata, nada suara, gerakan, atau ekspresi yang digunakan dalam percakapan. Ini dipengaruhi oleh pengalaman, pengetahuan, emosi, dan sudut pandang kita. Bagaimana persepsi terbentuk dalam proses komunikasi? Bayangkan, otak kita adalah sebuah pabrik kecil. Setiap hari, pabrik ini menerima bahan mentah yang berupa informasi dari dunia sekitar. Informasi ini bisa berbentuk gambar, kata-kata, suara, atau bahkan bau. Nah, proses terbentuknya persepsi itu mirip seperti proses produksi di dalam pabrik. Pertama, kita menerima bahan mentah berupa informasi melalui panca indera. Misalnya ketika kita mendengar seseorang berbicara, atau ketika kita melihat sebuah lukisan, ataupun ketika kita mencium sebuah aroma makanan. Kemudian, kita mengolah bahan yang telah kita terima tadi berupa informasi menggunakan otak. Prosesnya sama seperti saat kita menyusun sebuah puzzle, di mana informasi baru yang masuk akan dikaitkan dengan memori yang ada pada ingatan kita. Berikutnya, otak akan langsung memberikan label pada informasi yang sebelumnya sudah kita olah. Misalnya, ketika kita mendengar kata burung, maka otak kita akan otomatis teringat pada hewan yang berbulu, berparuh, bersayap, dan juga bisa terbang tinggi. Nah, hasil akhir dari proses ini disebut persepsi atau pemahaman kita tentang sesuatu. Persepsi yang dihasilkan seseorang bisa berbeda-beda tergantung latar belakang masing-masing. Setelah memahami apa itu persepsi dan proses terbentuknya, selanjutnya pembahasan lebih spesifik kita tentang persepsi kinesik. Dalam ilmu komunikasi, kinesik adalah salah satu bentuk komunikasi nonverbal yang menafsirkan bahasa tubuh seperti ekspresi wajah, gerak mata, penampilan personal, dan lainnya. Komunikasi ini menggambarkan semua gerakan tubuh yang memiliki makna perasaan, sikap, dan suasana hati, baik yang kita sadari ataupun tidak. Jadi, persepsi kinesik adalah bagaimana kita menafsirkan dan memberikan makna pada gerakan tubuh seseorang. Seperti kita membaca buku, tapi isi buku ini bukan berisi kata-kata, melainkan kumpulan dari gerakan-gerakan tubuh. Persepsi ini adalah bagian penting dari komunikasi, karena interaksi kita dengan orang lain akan sangat dipengaruhi dengan memahami makna dari gerakan tubuh lawan bicara. Lantas, kenapa persepsi kinesik jadi salah satu persepsi yang sangat penting dalam proses komunikasi? Pertama, memudahkan kita membangun hubungan yang lebih baik dengan memahami bahasa tubuh orang lain. Kedua, dengan memahami komunikasi nonverbal, kita bisa menghindari kesalahpahaman dan bisa mengurangi resiko terjadinya konflik. Ketiga, memudahkan kita menyampaikan emosi yang seringkali sulit jika diucapkan dengan kata-kata. Contohnya, senyum bisa menyampaikan rasa kebahagiaan, dan mengeritkan alis bisa bermakna kita bingung terhadap apa yang dia ucapkan. Keempat, sebagai pelengkap komunikasi itu sendiri, gerakan tubuh dapat meningkatkan pemahaman kita mengenai apa yang akan disampaikan. Terakhir, membangun citra diri. Cara kita bergerak bisa mempengaruhi pandangan orang terhadap kita, dan kita juga bisa menjadi lebih percaya diri dalam menyampaikan pesan yang ingin kita sampaikan. Sekarang kita bantu ilustrasikan beberapa simulasi persepsi kinesik dalam kehidupan sehari-hari ya. Contoh pertama, ketika dalam wawancara kerja ada dua calon karyawan dengan gestur yang berbeda. Calon karyawan pertama, tangannya berkeringat. Dia menghindari kontak mata, postur duduknya bungkuk, dan terlihat tidak nyaman. Calon karyawan kedua, duduk dengan nyaman dan tegak. Dia tidak menghindari kontak mata, ekspresinya terlihat nyaman dan sesekali melemparkan senyum. Persepsi yang akan muncul dari pewawancara adalah calon karyawan pertama merasa gugup dan kurang percaya diri, sedangkan calon karyawan kedua antusias dan percaya diri. Contoh berikutnya adalah ketika belajar di ruang kelas.
Siswa yang sering menguap, menggoyangkan kaki, melihat keluar jendela, menurut persepsi guru adalah siswa yang malas dalam belajar dan tidak bisa fokus menyimak pembelajaran. Sedangkan siswa yang fokus menyimak pembelajaran, menampilkan ekspresi yang antusias, dan dia aktif berdiskusi, menurut persepsi guru, dia adalah siswa yang semangat dalam belajar. Ternyata, sepenting itu ya persepsi kinesik dalam komunikasi. Bahasa tubuh bukan hanya pelengkap, tapi bisa menjadi inti dari pesan yang disampaikan. Jadi, jangan pernah meremehkan kekuatan gerakan tubuh. Dengan memahami dan menggunakan bahasa tubuh secara efektif, kita dapat membangun hubungan yang lebih kuat, menyelesaikan konflik, dan mencapai tujuan kita.